Maka yang pertama inilah yang menjadi poin bahasan kita. Kita akan fokus ihwatul iman bahwa di antara ciri akhir zaman yang paling merebak itu adalah menampaknya kebodohan yang ditampakkan ayur fa'al ilm, diangkatnya ilmu. Apa ciri diangkatnya ilmu? Adalah dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di riwayat yang lain. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari seorang hamba manusia, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa-nyawa para ulama. Maka ihwatu iman, saat ulama banyak meninggal, inilah yang dimaksud dengan ciri akhir zaman. Nah, ihwatu iman, Nabi pernah ya ditanya, itu malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi, "Fa akhbirni anis sa'ah." Coba Muhammad sampaikan kepadaku tentang as-sa'ah, kiamat, waktu akhir zaman. Apa kata Nabi? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Nah, maka ihwatu iman, kita akan cek diantaranya hadis yang tadi saya bacakan riwayat Imam Bukhari. Nabi kemudian mengatakan cirinya, diantaranya inna min asyrati sa'ah, diantara ciri-ciri akhir zaman itu adalah diantaranya saat ayur fa'al ilm, diangkatnya ilmu. Nah, maka ihwatu iman, inilah yang menjadi poin perhatian kita, bahwa ciri dari akhir zaman itu adalah yang pertama menyebarnya kebodohan. Kalau ilmu sudah diangkat, wa yudharul jahal, maka akan nampak kebodohan. Jadi kalau teman-teman menemukan orang itu tidak tahu rukun Islam, orang tidak tahu tentang rukun iman, ditanya Islam tidak tahu, ditanya iman tidak tahu, disuruh baca Quran tidak bisa, bodoh urusan agama, ditanya sholat mayit tidak bisa, kemudian berkaitan dengan zakat tidak paham. Maka ini diantara ciri dari akhir zaman yang, mohon maaf, kadangkala kita pun tidak merasakan itu, bahwa ciri itu ada di kita gitu. Maka yang pertama inilah yang menjadi poin bahasan kita. Kita akan fokus ihwatu iman bahwa diantara ciri akhir zaman yang paling merebak itu adalah menampaknya kebodohan yang ditampakkan ayur fa'al ilm, diangkatnya ilmu. Apa ciri diangkatnya ilmu? Adalah dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di riwayat yang lain. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari seorang hamba manusia, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa-nyawa para ulama. Maka ihwatu iman, saat ulama banyak meninggal, inilah yang dimaksud dengan ciri akhir zaman. Maka pesan Imam Bukhari kepada kita supaya tidak menyebar kebodohan, tetapnya kebodohan ilmu jadi hilang, maka bikinlah kegiatan kajian dimanapun, di masjid, di majelis ilmu, di kantor, di rumah, pokoknya bikin kajian-kajian supaya ilmu tidak terputus. Inilah yang dimaksud dengan, mohon maaf ihwatu iman, peradaban itu tidak akan pernah tuntas kalau ilmunya tidak ada. Maka peradaban Islam itu tidak bisa dibangun kecuali dari 5 ayat yang turun pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ayat yang pertama 5 turun kepada Nabi ini adalah ayat yang paling banyak dilalaikan oleh kita yang hadir saat ini. Bahkan mungkin umat Islam secara keseluruhan, saya sebagian kecil saja yang sangat fokus untuk melaksanakan ini. Mari kita cek bagaimana Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Iqra itu perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu hukumnya wajib.
Maka kalau sudah diperintahkan oleh Allah, maka secara dasar hukumnya wajib. Berarti teman-teman diwajibkan untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau membaca harus dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Nah, ini satu dari sekian banyak jika kita menyaksikan ada orang yang baca apapun termasuk buku tapi tidak pakai bismillah, itu ciri itu akhir zaman tuh. Apalagi kalau tidak pernah bacanya. Ini yang pertama nih, yang pertama. Jadi kata Nabi, yang pertama menjadi ciri akhir zaman itu saat membaca sudah jadi tidak kebiasaan, sudah tidak jadi kebiasaan. Dianggapnya tidak membaca itu tidak dosa gitu. Orang tidak sholat merasa dosa. Orang tidak saum Ramadan merasa dosa. Tapi saat orang tidak baca biasa. Padahal Allah ingin kita tertib. Bagaimana ternyata Nabi mengatakan di antara tanda-tanda akhir zaman yang pertama itu digabungkan dua kalimat tapi terpisah. Apa itu? Ayurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Yang kedua, wayudharul jahal, kalau sudah diangkat ilmu akan nampak kebodohan. Jadi kalau ilmunya sudah diangkat akan nampak kebodohan. Yang pertama diangkatnya ilmu dengan meninggal para ulama. Ulamanya meninggal, penggantinya belum ada. Maka senantiasa saya menyampaikan, jika ada ulama yang meninggal dunia, maka teriaklah kita siap menggantinya. Ini qadarullah yang hadir banyak pemuda ini. Mungkin yang hadir di TikTok juga banyaknya pemuda. Ini kira-kira para pemuda siap tidak menggantikan peran para ulama? Itu. Jadi saya dengan teman-teman sudah harus berteriak, saya lah yang akan menggantikan peran ulama itu. Tapi ulama tidak lepas dari perintah awal 5 dari tidak lepas dari perintah awal dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kenapa kita disuruh baca kemudian menggunakan bismillah? Inilah awal dari ciri itu, teman-teman. Maka ciri akhir zaman tidak menunjuk orang, kadangkala munculnya ada di kita. Kita disuruh baca tidak baca, itu tuh. Kita disuruh baca tidak senang baca, itu adalah awal dari ciri-ciri tersebut. Ada yang baca tapi tidak pakai bismillah, itu adalah yang kedua. Padahal Allah ingatkan, khalaqal insana min 'alaq, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan Rob yang mulia Allah. Ini sama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Maka ihwatu iman, satu yang pertama yang disebutkan oleh Nabi dari ciri akhir zaman adalah saat ilmu diangkat. Dan ilmu diangkat itu saat ulama meninggal dunia. Maka saya dengan teman-teman sudah harus siap mengatakan, sayalah yang akan menggantikan ulama itu. Tapi nggak bisa kita jadi ulama kalau malas baca gitu. Sayang ya, tidak semua orang tua mewariskan buku. Minimal Bapak Ibu ihwatu iman, kalau kita merujuk UNESCO itu setahun itu beli buku 3. Ini 1 tahun tuh kita beli buku 3. Kalau kita dalam 1 tahun membeli buku 3, termasuk yang disebut rajin baca. Walaupun wallahu alam itu buku yang 3 dibaca atau tidak. Tapi minimal dalam 1 tahun kita beli buku, itu baru tuh disebut orang-orang yang rajin baca. Walaupun tidak dibaca gitu. Tapi minimal mereka beli buku dulu 3. Dan silakan teman-teman cek nanti di negara-negara kita, di negara yang dekat dengan kita itu beda-beda kebiasaannya. Contoh, itu yang paling sering baca buku itu Polandia, kalau tidak Slovakia. Itu ada yang dekat dengan kita, tetangga Australia. Jangan bicara dulu Jepang. Itu Jepang itu nomor 5 sebenarnya. Tapi teman-teman melihat Jepang saja takjub. Bagaimana orang-orang Jepang kalau naik mobil baca buku, kalau naik kereta baca buku, buang air pun baca buku. Kita sekarang alhamdulillah bacanya iya, tapi baca WA. Naik mobil baca WA, baca kereta, naik kereta baca WA, masuk kamar mandi baca WA, semuanya sosmed. Padahal orang-orang Jepang itu udah sangat luar biasa, tapi posisinya nomor 5.
Ada Slovakia, ada Polandia, orang-orang yang rajin baca. Itu ada tuh Australia itu kebiasaan anak-anaknya sampai usia 5 tahun itu ada challenge sebagai orang tua. Orang tua harus bisa mengajarkan baca dan orang tua harus membacakan buku 5.000 sampai 5.000 kepada anaknya sampai usia 5 tahun. Teman-teman dapat berapa buku dibacakan orang tuanya sampai usia 5 tahun? Enggak dibacakan. Dibacakan pun bulak-balik yang itu lagi gitu. Si kancil lagi, makanya kita nakal-nakal, mirip si kancil. Nah ini poin penting nih, bahwa ternyata kadangkala kita ingin membicarakan sesuatu yang besar terkait dengan tanda-tanda akhir zaman, padahal tandanya ada di kita.